Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita untuk hadir sama-sama menunaikan kewajiban kita selaku muslim, yakni sholat Jumat. Dan ikhwatul iman, pada saat ini kita di pekan lalu telah terjadi musibah pada saudara kita di Cianjur. Telah terjadi gempa, dan bagaimana hingga puluhan kali, bahkan dikatakan ratusan kali gempa itu terjadi. Maka ikhwatul iman, musibah yang terjadi hakikatnya adalah sebagai peringatan bagi kita, dan kematian sebagai pemberi nasihat yang terbesar. Bagaimana nas-nas Al-Quran yang menyebutkan tentang al-maut serta hadis-hadis telah jelas mengemukakan bahwa kematian adalah sebab terbesar bagi seorang hamba yang seharusnya hamba itu mendapatkan nasihat atasnya. Sebagian orang ahli zuhud ditanya, apakah pemberi nasihat terbaik? Apakah nasihat yang paling besar? Jawab mereka adalah merenungkan orang-orang yang telah mati. Serta Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya melukiskan kengerian al-maut. Beliau berkata, ketahuilah bahwa al-maut adalah hal yang menakutkan, perkara yang sangat menyeramkan, cangkir yang rasanya menjijikkan. Sesungguhnya maut itu penghancur segala kelezatan, memutuskan kesenangan, dan mendatangkan hal-hal yang dibenci, hal yang memutuskan hubunganmu, memisahkan anggota tubuhmu, menghancurkan sendi-sendimu. Pastilah perkara yang sangat menakutkan, sesuatu yang besar, dan harinya pastilah hari yang besar.
Ini menjelaskan bagaimana ngerinya al-maut, kematian yang seharusnya banyak diingat oleh seorang mukmin, akan perjumpaan di hari akhirat, dan koneksi akan kematian itu sangatlah dekat. Akan tetapi bagaimana kita disibukkan dengan perkara-perkara yang kadang menjauhkan tadabbur kita terhadap kematian, terhadap Al-Quran. Disinilah perlunya seorang mukmin merenungkan al-maut, sebagaimana hidup itu adalah tanda kekuasaan Allah, dan kematian pula adalah tanda kekuasaan Allah. Maka jangan kita katakan bahwa hal itu aneh, mengherankan, dan sebagainya. Karena Allah telah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Mengapa kamu orang-orang kafir mengingkari kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan hidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ketika kita memikirkan ayat ini, berarti memikirkan salah satu ciptaan dan keajaibannya yang menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah. Ada sebuah kisah dari Arab Badui yang ia naik unta, lalu tiba-tiba untanya terpuruk, jatuh dan mati. Si Badui turun dari untanya, lalu mengelilinginya dan memikirkannya, dan bertanya, "Kenapa engkau tidak bangkit? Kenapa engkau tidak berdiri? Anggota tubuhmu lengkap dan sehat. Ada apa denganmu? Apa yang menyebabkan engkau roboh? Apa yang membuatmu bangkit? Apa yang merobohkanmu? Apa yang membuatmu tidak bergerak?" Kemudian dia pergi sambil memikirkan hal itu dan merasa takjub. Dari kisah Arab Badui ini, bagaimana unta itu kalau kita lihat dari segi ilmiahnya, dia mampu 8 hari tidak minum, masih hidup dengan sehat, karena dia mempunyai kantong air yang cukup untuk hidup seminggu, sehingga dia tidak butuh minum. Tetapi pada saat itu, bagaimana Allah kuasakan unta itu roboh, sehingga membuat Arab Badui itu bertanya-tanya dan memikirkan hal itu. Karena itu, jangankan kematiannya saja, kecelakaan sedikit saja harusnya membuat orang itu berpikir akan tanda kekuasaan Allah ini, tentang kematian. Bagaimana saudara kita, dia tidak menduga rumahnya akan roboh, dia tidak menduga akan hancur,
saat itu pula dia tidak menduga bahwa dia akan mati. Tetapi Allah dengan kuasa-Nya memberikan musibah. Inilah yang harusnya menjadi nasihat bagi kita semua. Sakit yang dialami selalu yang terkadang dikaitkan dengan fenomena kecapean, fenomena kelelahan, fenomena kesibukan, fenomena kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas. Tetapi jarang yang memikirkan bahwa sakit itu penyebabnya akan amarah, atau sakit itu karena dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Jarang yang memikirkan bagaimana sebab saat itu dia sakit untuk memperingatkan dirinya akan dosa-dosanya yang dia lakukan selama masih hidup. Dia lakukan dosa itu, menzalimi hak tetangganya, atau menzalimi pasangannya, atau menzalimi keturunannya. Akan tetapi ketika sakit, dia tidak menyadarinya. Akankah kematian itu menjadi sebuah peringatan? Yang padahal kematian itu adalah peringatan yang terbesar. Maka Allah memberi nasihat tentang maut kepada Rasulnya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat dan juga Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah, Al-Hakim dalam Al-Musaddaqnya, disebutkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib berkata pada Rasulullah, Rasulullah bersabda, ia bertanya tentang peringatan kematian. Maka Rasulullah bersabda, Jibril mendatangiku dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, sebab kau pasti akan mati. Cintailah orang yang kau sukai, orang yang kau ingini, tapi pasti kau akan berpisah dengannya. Beramallah sesukamu, sebab pasti amalmu akan dibalas. Ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin ada pada ibadah malamnya, dan kehormatannya ada pada sikap tidak membebani orang lain. Maka disinilah kita harus sadar bagaimana nikmat-nikmat yang kita dapatkan, nikmat yang kita terima. Nikmat yang terkecil saja kita terkadang mengingkari. Nikmat sehat, waktu luang, iman dan Islam kita, itu yang paling berharga dibandingkan harta, bahkan dibandingkan dunia dan segala isinya. Maka kita harus sadar bahwa itu semua pasti akan kembali pada Allah, karena kita pasti akan mati. Karena itu orang dahulu memperingatkan agar buat apa saya hidup di dunia, menikmati segala bentuk mewahnya dunia, tetapi saya kemudian akan mati. Hanya saja akan ada sebuah kesudahan yang seharusnya disadari seorang mukmin, bahwa dia itu adalah Abdullah, dia hamba Allah. Dia wajib mempertanggungjawabkan amal-amal yang dia kerjakan di dunia.
Apa yang diperbuat di dunia dia wajib, dan itu akan dihisab. Dan kembali, Ali bin Abi Thalib berkata, dunia berjalan ke belakang dan akhirat berjalan ke depan. Keduanya punya pengikut. Maka jadilah pengikut akhirat dan janganlah menjadi pengikut dunia. Sebab hari ini adalah amal dan bukan hisab. Sedangkan besok adalah hisab dan tidak ada amal. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bab harapan dan optimisme. Artinya bagaimana seorang mukmin dengan mati itu bukan artinya hidupnya sia-sia, percuma, tidak ada arti, tapi munculkan harapan dan optimis. Inilah yang dikatakan oleh Al-Bukhari. Artinya ketika sakit yang tiada tertahan, haruslah tetap optimis. Ketika hidup dalam kesempitan, haruslah optimis. Di dalam pahitnya dunia ada manisnya perjuangan. Di dalam perihnya sakit ada manisnya ketika ia bermunajat kepada Allah. Dan di dalam kesempitan hidup ada keluasan untuk ia lapang memberi. Inilah yang harus disadari oleh seorang mukmin, bahwa dia akan bertemu dengan Rabb-Nya. Sudah sampai mana ia beramal, maka dalam dekatnya al-maut, maka adanya kelapangan dalam beramal. Maka Allah menasihati dan pula para ulama mereka memberikan nasihat bahwa wahai orang-orang yang bertipu dan tertipu, renungkanlah kematian beserta sekarat, kesulitan dan kepahitannya. Sesungguhnya maut adalah janji yang paling jujur dan hakim yang paling adil. Cukuplah maut itu menakutkan hati, membuat mata menangis, memisahkan dari kelompok-kelompok, menghancurkan kelezatan dan kenikmatan hidup, serta memutuskan angan-angan dan harapan. Maka itulah nasihat dari kematian. Wallahu fiikum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Imam Al-Qurtubi juga berkata, para ulama mengatakan bahwa tiada yang lebih bermanfaat bagi hati daripada ziarah kubur. Terlebih lagi bagi hati yang keras. Hati yang keras obatnya ada 3. Pertama, cabut hal-hal yang buruk yang menempel pada dirinya dengan menghadiri majelis ilmu yang berisi nasihat, peringatan, kabar gembira, ancaman, dan kisah-kisah orang-orang soleh. Sebab itu semua dapat melunakkan hati. Yang kedua, ingat mati. Hendaknya banyak mengingat penghancur kelezatan, pemisah kelompok, dan pembuat anak jadi yatim. Ketiga, menyaksikan orang-orang yang sekarat. Sebab melihat orang mati beserta sekaratnya, serta membayangkan keadaan setelah kematian, termasuk
hal yang akan memutuskan kelezatan jiwa, mengusir kesenangan hati, membuat mata tidak tidur, membuat badan tidak bisa istirahat, memotivasi diri untuk beramal dan menambah kesungguhan dan kerja keras dalam beramal. Maka inilah bagaimana nasihat dari kematian, hingga Hasan Al-Basri pernah menjenguk orang sakit lalu ia mendapatkannya dalam keadaan sekarat. Beliau menyaksikan kesulitan sekarat dan betapa berat hal yang dihadapi orang itu. Beliau kembali ke keluarganya dengan wajah yang sungguh berbeda dengan saat beliau pergi. Mereka berkata, "Makanlah, semoga Allah memberi rahmat kepadamu." Beliau menjawab, "Wahai keluargaku, waspadalah dengan makanan dan minuman yang akan kalian makan. Demi Allah, aku baru saja melihat kejadian mengerikannya. Aku senantiasa beramal untuk menghadapinya sampai aku menemuinya." Inilah bagaimana nasihat dari kematian. Maka bagi kita, dari faedah-faedah yang dibaca, terdapat fadilah agar kita mengingat yang namanya kematian, bahwa pastinya kematian akan menghinggapi dan tidak akan bisa kita kabur darinya. Dan apa yang kita persiapkan untuk kematian itu, maka diantaranya beramallah, karena masa depan kita sungguhnya bukan esok hari, bukan nanti 10 tahun kemudian, bukan 20 tahun kemudian, tapi masa depan kita adalah kematian. Maka persiapanlah, karena bagaimana dekatnya al-maut, dan al-maut itu akan menjadikan nasihat ketika kita senantiasa memikirkannya. Itulah yang bisa disampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan, rapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa uslifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil qaumin.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adabun muhin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.